Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Hayon. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat secara etimologis berasal dari kata falsafah dan filosofis, yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang rajin, bijaksana, hikmat, kearifan, pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita dan dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandang yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan atau golongan. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, Pancasila bersifat nasionalis patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam bidang politik. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasikan berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem sosial gotong royong yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem sosial Bhinneka Tunggal Ika yang menghormati keragaman dan kesetaraan dalam masyarakat. Yang keempat, dalam bidang budaya. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem budaya nasional yang mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari unsur budaya lokal. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem budaya terbuka yang menerima pengaruh budaya asing yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, dalam bidang hukum. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Yang keenam, dalam bidang pertahanan keamanan, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan yang damai dan kooperatif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.